Itu Ananda solih solihah yang berbahagia, marilah kita eh, awali terlebih dahulu Zoom kita kali ini dengan bersama-sama rojaah. Kita niatkan murojaah ini untuk eh, mendekatkan diri kepada Allah dan tidak lupa senantiasa kita memohon berdoa semoga Allah lancarkan seluruh hal yang berkaitan dengan kita, kesehatan, kelancaran tesnya dan lain sebagainya. So, mari kita awali dulu dengan membaca surat Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan kemarin sudah sampai surat kata pendek ya berarti ya. Nah, sekarang lanjut tapi di surat yang lain, nah, misalkan surat Asyam ya, Asyam, nanti kemudian kita lanjut al-lain sampai seterusnya gitu. Ya, mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Oke, yang sambil dibaca Qurannya, yuk bisa mengaktifkan kameranya ya. Kita lanjutkan surat Al-Lail. Oke, bisa dibuka Qurannya sambil kita deres, murajaah, deres dan lain sebagainya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Ya, satu surat lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Masya Allah, sudah mulai ya. Ya, ya bisa diajak teman-teman yang belum bergabung di kelasnya ya. Oke, nanti yang belum bergabung, yang sudah bergabung, jangan lupa siapkan resum untuk materi kita hari ini ya. Kemudian silahkan resum tersebut bisa kalian kumpulkan hari Senin, kumpulkan kepada guru Al-Islam di level masing-masing. Level 7 bisa ke Pak Noval, level 8 bisa ke Bu Azizah. Ya. Oke, kemudian resuman itu nanti bisa menjadi nilai untuk menguatkan di pendidikan Al-Islam maupun ke Muhammadiyah. Jadi silahkan jangan lupa untuk meresum materi yang akan disampaikan dan yang tidak mengumpulkan berarti nanti ada reward tersendiri. Oke, jadi silahkan yang di rumah yang temannya belum bangun dibangunin ya, yang belum bergabung diingatkan. Oke, dan yang masih lehai-lehai, minimalis dan loyo digerakkan supaya semangat. Gitu ya. Oke, Pak Hadi. Wah, alhamdulillah nih Ustadz Irfan sudah bergabung ya. Oh, Gabung. sudah ya? Kami minta apa? Kami serahkan sepenuhnya kepada Ustadz Hadi selaku moderator pada kesempatan kali ini. Monggo Baik. kepada Bapak Haji Karmaudin. Waktu kami persilakan. Halo, dengar Ustaz Azam? Ya, Suaranya masuk? masuk, masuk, Pak.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat kepada beliau Bapak Sutomo Magister Agama selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga, Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP Muhammadiyah Plus Salatiga, yang kami hormati Bapak Ibu Wali siswa-siswi SMP Muhammadiyah Plus Salatiga kelas 7 dan 8, yang insya Allah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga di pagi hari ini walaupun masih terasa ngantuk, pegel, loyo, kita sudah diizinkan oleh Allah untuk bisa bangun di pagi hari ini dengan penuh kegembiraan. Semoga ini menambah nilai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan kita senantiasa meniru, mencontoh, mensuri tauladani apa yang telah diajarkan Rasulullah. Insya Allah kita akan diberikan keselamatan baik dunia maupun di akhirat. Terkhusus semoga kelak kita di akhir yaumul nanti kita diberikan syafaatnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, langsung saja materi pada pagi hari ini Sapa Seger akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Irfan Effendi, Sarjana Pendidikan Agama. Tidak asing lagi ya, mungkin ada yang beberapa anak-anak yang sudah dari SD Muhammadiyah Plus Salatiga sudah sering bertemu. Beliau ini selain sebagai Sekretaris Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Kota Salatiga, tapi juga beliau sekaligus menjadi guru di SD Muhammadiyah Plus Salatiga. Halo, Assalamualaikum Ustadz Irfan. Sudah hadir? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Oke. Uh, Semangat Ustadz Irfan untuk bisa memberikan pemantik arahan kepada kami dan anak-anak kami. Semoga senantiasa mereka menjadi anak-anak yang soleh. Langsung saja Ustadz Irfan, Muhammad Irfan Effendi, waktu dan tempat kami persilahkan untuk memberikan pencerahan pada pagi hari ini. Monggo. Baik. Terima kasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Sutomo MAG selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga, dan sekaligus jajaran guru dan tenaga kependidikan SMP Muhammadiyah Plus Salatiga, serta adik-adik SMP dari kelas 1, sampai kelas 9 ini. Dari kelas Tentunya, 7 sampai 8, Ustaz. kelas 7 sampai kelas 8. Ya, alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada pagi ini. Tentunya ini nikmat yang luar biasa. Momen yang sangat mahal, tentunya yang tidak boleh kita lewatkan di pagi ini, setiap hari Sabtu pagi. Momen yang luar biasa yang diberikan sarana dari SMP untuk kita semuanya. Tentunya ini harus tradisi-tradisi kebiasaan yang baik ini tentunya harus kita rawat bersama.
harus kita jaga. Nah, terutama bangun pagi, kemudian kita melaksanakan ibadah, kemudian dilanjutkan dengan berbagai kebaikan-kebaikan ataupun amal soleh yang lainnya. Tentunya ini yang mahal sekali. Nah, tentunya dalam kesempatan pagi ini saya akan sedikit berbagi ilmu pengetahuan ataupun wawasan bagi kita semuanya untuk mengingatkan, untuk menambah pengetahuan kita khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini akan menyampaikan berkaitan dengan akhlak. Tentunya ini sudah melekat pada diri kita, apa itu akhlak. Sejak kita bangun tidur itu sudah melekat akhlak kita. Dimulai dari ketika kita bersyukur dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa setelah bangun tidur itu bagian dari akhlak kita, cermin dari akhlak kita. Kemudian kita beribadah kepada Allah itu juga bagian dari akhlak kita. Nah, kemudian akhlak ini berbeda dengan adab. Adab itu adalah nilai kemuliaan yang didapatkan dari proses pendidikan. Maka tidak heran ada fakultas adab dan humaniora, misalkan. Kemudian ada peradaban Islam, ada peradaban Mesir, ada peradaban, itu bagian dari adab. Adab itu adalah nilai-nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses pendidikan. Jadi misalkan ada mata pelajaran bahasa Jawa. Nah, di dalamnya itu berkaitan erat bagaimana tata cara unggah-ungguh sopan santun dalam bahasa Indonesia pun juga sama. Di berbagai nilai mata pelajaran yang lain juga melekat erat dengan nilai-nilai adab. Akan tetapi akhlak ini berbeda. Apa yang membedakan? Kalau adab tadi nilai kemuliaan yang didapatkan dari proses pendidikan, maka nilai akhlak ini adalah nilai kemuliaan yang dihasilkan dari proses ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khususnya ini. Tadi kita sudah melaksanakan sholat subuh. Sholat subuh itu adalah cermin bagi akhlak kita, meningkatkan, membentuk akhlak kita, akhlak mulia kita. Nah, lalu setelah itu outputnya adalah kita beramal soleh, menjaga agar apa yang telah kita persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah kita itu tercerminkan dengan perilaku ataupun sifat mulia kita kepada sesama. Nah, ini yang disebut dengan akhlak. Jadi tidak hanya bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara menghormati guru atau bagaimana cara menghormati teman, itu baru selevel adab. Akan tetapi ketika akhlak itu naik levelnya. Levelnya pada tingkat bagaimana cara kita itu menahan sifat atau perilaku buruk agar tidak terjerumus dalam dosa-dosa yang begitu besar. Gitu. Nah, ini coba saya share untuk materinya. Yang pertama, di sini ada, nah ini akhlak yang tadi sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya tentunya ketika kita mengharapkan ataupun mau mencontoh bagaimana akhlak yang baik, akhlak yang luar biasa, maka kita mencontohkan dari kepribadian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau itu diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia, bukan adab. Karena adab, semua orang itu bisa melaksanakan adab, akan tetapi akhlak tidak. Akhlak khusus bagi umat-umat yang beriman. Maka ini. Nah, lalu ketika ini
anak-anak pada masa permulaan remaja, ya dalam Islam itu masa peralihan ini harus pelan-pelan dan juga perlu kehati-hatian. Ketika kita mau menyaring informasi, ketika kita mau mencari pergaulan ataupun bergaul, kemudian kita ketika mengolah emosi, apalagi menghadapi perubahan fisik kita yang semakin bertambah, kemudian pemikiran kita, psikologi kita akan semakin bertambah, maju, semakin meningkat, maka ini diperlukan kehati-hatian. Maka pentingnya membentengi diri kita dengan iman dan akhlak yang baik. Nah, itu. Kemudian lanjut, karena ini waktunya terbatas, nanti disambung dengan tanya jawab. Nah, akhlak yang terpenting, yang ini melekat pada kehidupan kita sebagai seorang anak, ya, karena kita masih seorang anak, masih memiliki kedua orang tua, maka yang pertama adalah berbakti kepada orang tua kita. Caranya bagaimana? Caranya dengan yang paling dasar menghormati dan taat kepada orang tua. Tentunya didasari dengan sikap sopan santun, tidak membantah, tidak suka marah-marah. Nah, ini. Lalu yang kedua, karena kita masih di jenjang pendidikan, masih dalam konteks kita pembelajaran, maka di sekolahan tentunya berbakti kepada guru ataupun hormat kepada guru. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama itu kita menghargai guru. Menghargai guru yang menjelaskan. Ketika ada guru yang menjelaskan, maka adab kita, akhlak kita, yaitu mendengarkan, kemudian memahami apa yang telah beliau sampaikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, ada akhlak yang melekat pada kita adalah akhlak kejujuran, terutama pada perkataan dan perbuatan kita. Tentunya ini yang menyelamatkan diri kita, yaitu perkataan kita. Ketika kita mampu mengolah perkataan kita dengan baik, berkata yang baik, tidak suka marah misalkan, selalu berkata jujur, maka itu bagian dari kita memiliki akhlak yang mulia. Kemudian selanjutnya adalah akhlak di bagian yang kedua. Nah, ini tentunya ini berkaitan erat pada nilai-nilai pergaulan kita kepada sesama. Maka yang pertama yang harus kita tekankan, yang harus kita jaga betul adalah pergaulan kita. Jangan sampai kita memilih, bukan berarti kita memilih teman-teman secara konteks kita membuat geng-geng, bukan begitu. Akan tetapi ini adalah bagaimana caranya kita itu menjadikan teman kita itu semakin meningkatkan keimanan kita, memperbagus akhlak kita. Bukan berarti kemudian kita menjauhkan nilai-nilai kebaikan, yang ini tentunya di dalam pendidikan tidak diperbolehkan ya, karena masuknya nanti dalam konteks pembulian begitu. Maka di sini adalah dalam rangka bagaimana menjaga pergaulan kita itu akan menjaga keimanan dan akhlak kita kepada sesama. Menjaga lisan yang ini selalu melekat, karena komunikasi kita juga tidak bisa kita lewatkan, tidak bisa kita hindari kalau tidak dengan lisan. Menjaga kehormatan diri, ini yang lebih penting. Apalagi anak-anak di usia masa pubertas lanjut setelah masa SD, maka ini harus diperhatikan betul. Dari segi fisik, dari segi pandangan, dari segi sikap, ini sudah mulai banyak sekali peningkatan dan perubahan. Tentunya harus didasari dengan keimanan dan akhlak yang baik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian selanjutnya kedisiplinan dalam ibadah. Nah, ini inti dari akhlak yang kita bangun pada diri kita sendiri.
Pada intinya, akhlak itu tidak bisa dipisahkan dengan ibadah. Tidak ada yang namanya pendidikan akhlak tanpa didasari dengan adanya kegiatan ataupun kebiasaan beribadah. Terutama anak-anak, di dalam menjalankan sholat 5 waktu. Ini adalah penuh dengan nilai-nilai nasihat, nilai-nilai keutamaan yang melekat pada diri kita. Membaca Al-Quran, kemudian berdoa, kemudian melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, ini berkaitan dengan ibadah. Apa fungsinya ibadah terhadap akhlak kita? Nah, kemudian ini terdapat dalam Quran surah Al-Ankabut ayat ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Nah, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, ini ada 2 poin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah fahsya. Inna sholata tanha 'anil fahsya. Fahsya itu apa? Fahsya itu adalah perilaku buruk yang berasal dari syahwat kita. Tentunya setiap orang itu memiliki syahwat. Kalau tidak bisa dikelola dengan baik, maka syahwat itu akan terus memperburuk keadaan kita, terjerumus dalam dosa-dosa besar kita. Maka kita harus berhati-hati. Apalagi pada ini, akhir-akhir ini viral dengan kondisi akhlak pemuda yang menurun dengan adanya LGBT ya, itu ya sangat miris sekali. Bagaimana itu dapat kita ukur seberapa tinggi, seberapa kuat atau seberapa mulia keimanan para pemuda sekarang ini. Maka itu harus kita membentengi, apalagi kita sebagai umat muslim yang itu menjadi cermin bagi muslim yang lainnya ataupun sebagai identitas di Indonesia karena mayoritas para penduduknya kaum muslimin, maka kita harus bisa menggambarkan sebagai muslim yang baik. Lalu yang kedua, kalimat yang kedua yang dapat digarisbawahi adalah wal munkar. Wal munkar itu apa? Perilaku yang diingkari dari hati. Contohnya berbohong, kemudian marah-marah, kemudian itu sumbernya dari perut dan akal. Bisa misalkan pembunuhan, kemudian penganiayaan, pembulian kalau di sekolah ataupun di lingkungan pendidikan itu. Nah, itu bagian dari munkar. Maka ketika kita mampu menjaga sholat kita dengan baik, maka kita insya Allah bisa mencegah, menahan dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Nah, itulah bagian dari akhlak yang dapat kita pelajari pada pagi ini. Sebenarnya ini ada lagi akhlak di era digital. Nanti bisa disambung di lain kesempatan saja. Oke, terima kasih. Sedikit yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang ingin dipertanyakan, disilahkan. Terima kasih Ustadz Hadi. Siap. Matur suwun Ustaz Muhammad Irfan Effendi. Ini teman ya, Besti ini, Mas Irfan ini. Nah, sudah disampaikan mengenai akhlak ya, akhlak mulia ya. Bagaimana seorang muslim dari sejak bangun sampai tidur sampai bangun lagi itu senantiasa diiringi dengan akhlak yang mulia. Dalam arti apa? Ditentukan dari ibadahnya. Kalau ibadahnya baik, insya Allah akhlaknya juga akan terus mengikuti, akan terus diperbaiki seperti itu. Mungkin anak-anak ada yang mau bertanya mengenai akhlak untuk dirinya sendiri atau untuk siapapun untuk memperbaiki diri. Silahkan. Mungkin Mas Javier. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Javier Akil Caswi atau bisa dipanggil Javier. Saya ingin bertanya nih tentang akhlak. Kita awal pagi kita udah harus melakukan akhlak yang mulia.
juga harus menjaga sholat 5 waktu. Nah, akhlak mulia kan akhlak yang kita dimiliki setiap agama, orang yang beragama. Setiap akhlak juga baik. Nah, cara mencerminkan akhlak yang cara menjaga akhlak agar tetap bagus atau tidak ada hal yang buruk dari awal bangun sampai kembali tidur itu seperti gimana gimana ya caranya? Jadi yang Ya, menjaga akhlak itu tetap baik dari awal bangun dan sampai tidur, kembali tidur. oke. Nah, ini tentunya pertanyaan yang sangat bagus sekali, Mas Javier ya. Mas Javier kelas 7. Nah, Saya kelas jadi 8 saya tentunya, lupa ganti. Kelas 8, Ustaz. oh kelas 8. J. Ya, nah tentunya itu eh, memiliki akhlak yang baik itu tidak instan. Jadi tidak ujuk-ujuk, wah akhlakku baik, tidak. Dan tentunya itu juga tidak bisa kita menilai diri kita, wah akhlakku baik. Tidak. Akhlak yang baik itu yang melekat pada eh, nilai-nilai sosial yang lainnya. Jadi kita apa bergaul dengan teman, banyak bergaul dengan teman, kemudian eh, kemudian ketika di rumah itu kita juga banyak bergaul dengan tetangga kita, itu dapat mencerminkan akhlak kita. Lalu akhlak yang baik yang seperti apa? Yang pertama, ya, yang ini untuk bahasa anak-anak, tidak merasa diri kita baik. Bukan berarti kemudian merendahkan diri kita, tidak. Ya. Pada dasarnya manusia itu melekat dengan yang namanya kekurangan. Nah, kekurangan itu yang dapat mengontrol sifat kita, sikap kita, agar kita tidak sombong, tidak congkak misalkan, tidak takabur, ya, merasa misalkan kita memiliki kemampuan sedikit, kemudian kita dengan seenaknya atau kita mudah meremehkan orang lain. Nah, itu bagian dari akhlak. Jadi yang dimaksud di sini bukan bagaimana ketika dengan teman kemudian kita salam, itu juga bagian dari akhlak, tapi lebih ke adab. Misalkan kita berjalan di depannya Bapak Ibu guru dengan menunduk, itu lebih condong ke adab, bukan akhlaknya. Akhlaknya adalah kita bagaimana memperoleh ilmu yang didapat dari guru itu, kita implementasikan nilai kebaikannya di dalam kegiatan, proses kegiatan sehari-hari kita. Itu yang disebut dengan akhlak. Kemudian ibadah, yang kegiatan kita beribadah yang rutin itu, lalu apa nilai-nilai kebaikan yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Oh, sholat. Oh, sholat itu adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keimanan adalah keyakinan yang menumbuhkan, yang menjauhkan dari sifat-sifat buruk. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita mampu menjaga, kita menjauhkan sifat-sifat buruk kita, itu bagian dari akhlak yang mulia. Begitu contohnya. Misalkan kepada orang tua kita sudah tahu adabnya, misalkan berbicara kita tidak lebih tinggi dari orang tua kita, itu adab. Akan tetapi nilai akhlak, bagaimana kita menjadi anak yang soleh. Tidak hanya yang beradab, akan tetapi kita mampu mendoakan orang tua, mampu mengamalkan amal soleh yang misalkan diajarkan oleh orang tua. Misalkan setiap hari harus berinfak. Itu bagian dari nilai-nilai yang harus kita terapkan. Itu bagian dari akhlakul karimah ataupun akhlak yang mulia. Begitu Mas Javier. Ya. Baik, sudah terjawab Mas Javier? Halo Mas Javier? Oke, sudah ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Selain Mas Javier, atau mungkin sudah cukup? Itu ada Pak Hadi, GKN siapa ya? Gibran mungkin. Oh, GKN. oke. Silakan Mas Gibran, silakan. Oke, Dihidupkan, Apakah dihidupkan. dihidupkan ya kameranya ya. atau Silakan. bagaimana mengajukan kritikan atau keberatan terhadap sesuatu tapi tetap dengan mengindahkan akhlak mulia. Oke, mengajukan kritikan Mas ya.
Mm-mm. Ya. Mengajukan, oke. Sudah menangkap Ustadz Irfan? Eh, bagaimana tadi? Bagaimana kita mengajukan kritikan kepada seseorang yang Mas Gibran? Iya. Tolong di anu dulu Mas Gibran. Halo, Nah, mengajukan kritikan kepada orang lain intinya gitu ya. Mm-mm. bagaimana akhlaknya begitu? Iya, itu Ge. Ya. Nah, tentunya ini ketika anak-anak di ruang kelas itu, ketika Bapak Ibu guru mengajarkan ataupun dalam konteks kita berkelompok, ya kemudian mempresentasikan sesuatu, ketika kita mau memberikan kritikan, bagaimana caranya agar tidak terjadi konflik ataupun masalah yang baru begitu. Nah, ini juga bagus ini. Tentunya yang nantinya anak-anak dapat menerapkan di ruang-ruang kelas ataupun di ruang-ruang diskusi yang lainnya. Ataupun tidak di ruang diskusi, ketika kita mau memberikan masukan atau kritikan kepada teman kita, nah itu juga ada tata caranya. Nah, yang pertama tentunya kita tidak boleh mengkritik ataupun memberi masukan dengan sikap marah. Pokoknya tidak marah dulu. Sampaikan dengan bahasa yang baik, bahasa yang lembut kalau bisa ya. Pokoknya bahasa yang baik, bahasa yang dapat dipahami. Terkadang maksudnya baik, tapi menjadi tidak baik itu karena salah dipahami. Nah, jadi itu juga penting itu. Menjadi seorang yang berakhlak mulia itu tentunya juga mengedepankan bagaimana caranya berbahasa yang baik, berkomunikasi yang baik. Ya, minimal kita misalkan memberikan masukannya dengan bahasa-bahasa yang baik tanpa didasari dengan misalkan bahasa-bahasa yang apa ya? Apa yang terkadang itu di telinga teman kita itu menjadi apa bahasa yang mengejek ataupun yang merendahkan begitu harus dihindari. Nah paling itu cukup itu ketika kita mau mengkritik ataupun memberikan masukan kepada teman kita begitu. Baik, Mas Gibran sudah terjawab ya Insya Allah ya. Oke, Iya, Pak. bisa Terima kasih, diamalkan Pak. nanti ketika memberikan saran, kritik, masukan, baik itu secara langsung maupun di media sosial, gitu nggih. Nah, jadi kalau di media sosial ini kan apa ya sering terjadi memberikan masukan, kritikan dengan penuh apa ya, ya sesuatu hal yang berlebihan. Pada akhirnya apa menimbulkan konflik, cekcok dengan teman dengan satu yang lainnya seperti itu. Mungkin itu eh, kita tutup ya pertanyaannya. Sekali lagi kami sampaikan kepada Ustadz Muhammad Irfan Effendi yang telah memberikan pencerahan di pagi hari ini. Semoga dengan apa ya pencerahan yang telah disampaikan mengenai akhlak ini kita bisa praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari bangun pagi sampai tidur sampai bangun lagi. Nah, kita ini berakhlak tidak hanya kepada Allah, tapi berakhlak kepada manusia. Dan berarti apa? Hablum minallah dan hablum minannas. Dan berarti dua itu harus apa terpenuhi. Jangan sampai kita baik kepada Allah saja, namun tidak baik terhadap manusia. Maka itu nanti apa ya bahasanya itu eh, senjang, dalam arti ada kesenjangan. Tapi kalau keduanya dalam arti kepada Allah juga baik, kepada manusia juga baik, maka insya Allah akan balance, dalam arti seimbang. Contoh kalau kita kepada Allah sudah sholat, sudah berbuat baik, tapi dengan manusia kalau ngomong menyakiti, kalau berperilaku mencontohkan perilaku yang tidak baik. Nah, itu nanti kesenjangan. Maka harus semuanya adalah balance seperti itu. Jadi siap dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak semua. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Ustadz Irfan, Besti. Lah ini ya terima kasih. Eh, Selanjutnya penguatan di pagi hari ini, Alhamdulillah Pak Sutomo, Pak Tomo sudah hadir bersama kita di pagi hari ini. Langsung saja kepada beliau Ustadz Sutomo, Magister Agama, untuk bisa memberikan pemantik pada pagi hari ini. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Suara Siap. didengar? Dengar Pak Tomo? Didengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Irfan, ya, Alhamdulillah pagi hari ini membersamai kita anak soleh solehah SMP Muhammadiyah Plus Salatiga, Bapak Ibu Dewan Guru dan tenaga kependidikan SMP Muhammadiyah Plus Salatiga yang saya hormati, saya banggakan, orang tua, wali murid SMP Muhammadiyah Plus Salatiga yang saat ini membersamai anak soleh solehah, wabil khusus anak soleh solehah SMP Muhammadiyah Plus Salatiga, bersyukur kepada Allah. Itu hal yang utama karena semua yang kita rasakan pagi hari ini tidak lain adalah nikmat dari Allah SWT, sehingga kita bisa bangun pagi, beraktivitas dan menggerakkan tubuh kita. Insya Allah semua tidak lain ya karena nikmat ya yang diberikan Allah pada kita. Ya, banyak yang saat ini ya sehat, tapi juga sesuatu nikmat yang lain dikurangi. Tapi untuk kita saat ini ya sangat bersyukur bahwa segala aktivitas yang kita lakukan pagi hari ini senantiasa mendapat ridha Allah SWT. Amin. Salawat serta salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah terus kita berikhtiar sebagai umatnya ya, karena kita semua tidak lain ya di dunia ini akan terus mencontohnya atau Rasulullah menjadi contoh kita karena perjuangannya sebagai Rasul, sebagai Nabi telah diberikan ya mandat oleh Allah SWT agar ya di dunia ini ya lebih baik ya. Saat ini ya kita bersama-sama merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam ya, sehingga Rasulullah Muhammad SAW sebagai manusia terakhir ya, nabi terakhir kok manusia terakhir ya. Nah, kita ini manusia terakhir ya, kita semuanya termasuk Rasulullah juga sama karena sebagai umat terakhir ya, sehingga insya Allah kita bersama-sama nanti akan menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu, anak-anakku semuanya yang soleh-solehah, tadi sudah tentunya mendapat pencerahan dari Ustadz Irfan yang luar biasa. Itulah kehidupan ya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa ati sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin ya. Jadi bertakwalah kita dimanapun ya, mau di toilet bertakwa ya, mau di alas hutan bertakwa, mau di mall bertakwa, mau di sekolah bertakwa, dimanapun, mau di jalan bertakwa. Nah kan itu berakhlak lah ya, bertakwa nanti jadi kita akan menjadi orang yang bertakwa itu mesti insya Allah akhlaknya mesti bagus. Ini anak-anakku semuanya Bapak Ibu, jadi kalau sudah tertanam ya takwa itu dimanapun maka akhlak atau karakter itu akan melekat. Nah jadi tidak ini sepi tidak ada misalkan, nah, di kantin bertakwa, di mana bertakwa kan itu. Jadi dimanapun kita bertakwa, sehingga inilah semangat kita ya, bersyukur anak-anakku bahwa kehidupan kita ini bukan kehidupan yang penting jalan, tapi kehidupan kita ini masing-masing punya prinsip ya. Kenapa anak-anakku semuanya di lingkungan sekolah SMP Muhammadiyah Plus Salatiga dilatih duha, dilatih beribadah, sholat pagi duha, kemudian sholat duhur berjamaah dan semuanya. Ini tidak lain bagaimana menguatkan kita. Sadar tidak sadar ya sadar toh Pak. Kita masih hidup ya sadar gitu kan. Tapi ini akan membawa dampak pada kita.
kita rasakan 10-15 tahun yang akan datang. Yakin anak-anakku semua akan terekam dalam alam bawah sadar. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Irfan tadi, akhlak, bagaimana itu nanti akan terekam, ya. Kalau mendengarkan betul ya, kalau tidur gini kan ya, itu akan terekam. Ya, sebagaimana Pak Tomo ngaji dulu di pondok ya, 20 tahun yang lalu ya, terekam akhirnya. Oh Pak Yai Ali, oh Pak Yai, para guru semuanya terekam. Dan itulah hal yang tentunya kita bersama-sama, insya Allah ya anak-anakku semuanya yang soleh-solehah, jangan lelah untuk belajar ya, jangan merasa bahwa kita sudah optimal, maksimal, tidak ya. Belajar itu sepanjang hayat, belajar itu sepanjang waktu, sehingga sampai ajal menjemput kita pun ya kita harus belajar la ilaha illallah. Nah, harapan kita mulut kita dimudahkan kan gitu, tapi kan harus dilatih sejak dini ya. Ya, untuk itu terima kasih bersama dengan lingkungan yang tentunya saling terus ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan, saling mengingatkan. Nah, mungkin semangat itulah anak-anakku nanti semuanya saling menguatkan, karena kita dimanapun kita berdakwah ya, di rumah berdakwah, di jalan berdakwah, atau di rumah berakhlak, di sekolah berakhlak. Nah, semuanya dimanapun kita berakhlak atau berkarakter, insya Allah kita akan senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Itu pegang itu nak ya, insya Allah ya. Jadi nanti di lingkungan manapun, ini terutama yang sudah mau lulus ini ya, kelas 9 ya, pesan Pak Tomo, dimanapun nanti melanjutkan sekolah dimanapun, ada yang di luar Salatiga, ada yang jauh, kemudian ada yang di Salatiga, ada yang ikut Pak Tomo di SMA Saintek Ahmad Dahlan, insya Allah ya, bentuk selalulah pada lingkaran lingkungan yang positif, lingkungan yang betul-betul memberikan dampak pada tumbuh kembang karakter kalian yang baik, akhlak kalian yang baik. Itulah yang nanti akan memberikan ya modal pada kalian dalam menggapai cita-cita. Mungkin itu sekali lagi, ayo lingkungan kita yang sudah bagus, selamat anak-anak kakak-kakak kalian SMP Muhammad Dapur Salatiga kelas 9 sudah peringkat 1 TKA tingkat Kota Salatiga, dan alhamdulillah sudah masuk jajaran tingkat nasional ya. Tadi malam saya dikasih tahu oleh Pak Direktur, wah sampai Muhammad Dapur Salatiga nongol di 100-an besar nasional. Ini sesuatu nilai dakwah kita ya. Semangat ya. Kalian yang kelas 7, 8 siapkan yang terbaik. Ayo, dakwah yang terbaik. Ya, sekolah Islam harus is the best. Nah, maka SD alhamdulillah juara peringkat 2. Nah, SMP kakaknya, nanti SMA Saintek nggak mau kalah. Yes. SMA Saintek insya Allah. Alhamdulillah tadi malam saya sudah MOU dengan tim upper Cina ya, Tiongkok, dan insya Allah kita akan semangat nanti bersama SMA Saintek Ahmad Dahlan Kota Salatiga go internasional, dan betul-betul kita siap untuk mengawal Indonesia, generasi Indonesia Emas 2045. Mungkin itu yang bisa Pak Thomas sampaikan. Terus lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik, insya Allah hasilnya terbaik. Nah, ya, terima kasih. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tomo atas penguatan yang disampaikan di pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah-hikmah yang telah beliau sampaikan dari Pak Tomo maupun dari Ustadz Irfan. Akhirnya Sapa Seger di pagi hari ini alhamdulillah sudah terlaksana. Tinggal bagaimana kita mengamalkan yang telah beliau sampaikan di pagi hari ini. Mari kita sebelum akhiri, kita berfoto bersama terlebih dahulu. Moga bisa dinyalakan kameranya. Miss Wiwit. Oke.
Jadi Ya, siap nggih? Siap, oke. monggo Turn on the camera, dipergunakan, Miss. please. Kameranya Siap. dinyalakan dulu semua. Ini Roto Channel, siapa ini? Video yang terbuka, nggak ada orangnya. Oke, oh Mas Afa. Masya Allah, Mas Afa masih join. Oke, good. Semua siap ya? Oke. Oke, on cam please. Smile. Satu, dua, tiga, smile. Tahan. Sip. Oke, cukup Pak Hadi? Siap, terima kasih, Miss. Baik, sebelum Pak Hadi akhiri, bila dalam memoderatori dalam kegiatan Sapa Seger ini banyak kekurangan, kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri Sapa Seger pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majid bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu ilaik. atubu ilaik. Akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Matur nuwun Pak Tomo, Pak Irfan, Pak Ya, Haris, you welcome. Matur nuwun. Thank you Bapak very Ibu, much. anak-anak semua. Mohon izin mengakhiri Zoom. Yes, Yep. Assalamualaikum. Oke. Salam.